Setiap kali Paskah tiba, ada satu tema yang selalu kuat, ya, sebuah perenungan yang dalam banget. Nah, kali ini kita mau gali salah satu pesan intinya, hubungan yang, ya, nggak bisa dipisahkan antara penderitaan dan kemuliaan. Atau, seperti yang sering banget kita dengar, no cross, no crown. Tanpa salib, ya nggak ada mahkota. Yuk kita selami maknanya lebih dalam lagi. Pernah nggak sih, waktu kita lagi hadapi kesulitan, rasanya tuh kayak mentok, nabrak tembok gitu ya kan? Rasanya tuh sendirian, seolah-olah harapan udah padam sama sekali. Tapi, pesan Paskah ini justru datang menantang kita dengan satu pertanyaan yang mendasar banget. Gimana kalau penderitaan yang kita alami ini sebetulnya bukan akhir? Gimana kalau ini justru sebuah gerbang menuju awal yang baru? Dan pertanyaan tadi itu bukan sembarang pertanyaan loh. Ini diucapkan langsung oleh Yesus sendiri setelah ia bangkit. Dan ini kuncinya. Coba deh kita perhatiin satu kata, harus. Bukankah Mesias harus menderita? Ini artinya penderitaan itu bukan kecelakaan, bukan juga kegagalan rencana. Kata harus ini menegaskan kalau ini semua adalah bagian dari sebuah jalur ilahi yang memang sudah ditetapkan. Oke, jalan yang mengejutkan menuju kemuliaan. Karena jujur ya, ide bahwa Mesias itu harus menderita untuk bisa masuk ke dalam kemuliaannya, itu pemikiran yang radikal banget pada zamannya. Bahkan, murid-murid terdekatnya aja susah banget buat nerima konsep ini. Dan ini jadi pengingat buat kita semua. Kalau jalan menuju kemuliaan sejati itu seringkali, ya sama sekali nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi, mari kita masuk lebih dalam ke poin pertama ini, keharusan salib. Kita perlu paham, kenapa sih salib itu bukan sekedar peristiwa tragis, tapi justru jadi bagian yang super penting, esensial dari sebuah rencana ilahi. Kenapa salib itu sebuah keharusan? Perjalanan Kristus ini nunjukin banget ya, kalau jalan menuju kemuliaan itu harus diperjuangkan lewat penderitaan. Lihat deh, salib itu bukan sekedar beban yang diterima secara pasif gitu aja. Bukan. Ini adalah pilihan yang sadar, sebuah jalan yang sengaja dipilih untuk ditempuh. Jadi ini sama sekali bukan cerita tentang kekalahan, tapi ini adalah kisah tentang sebuah perjuangan yang penuh tujuan demi meraih kemenangan abadi. Jadi kenapa sih salib itu sebuah keharusan? Nah, ini dia poin-poin kuncinya. Pertama, penderitaan Kristus itu bukan kecelakaan sejarah, sama sekali bukan. Itu adalah rencana agung Tuhan untuk menebus kita, manusia. Kedua, ini penting banget. Tanpa salib, nggak ada pengampunan dosa. Nggak ada jalan pendamaian dengan Bapa. Dan yang ketiga, ini yang nyambung langsung ke kita, pertumbuhan rohani kita sendiri itu seringkali justru terjadi lewat jalan penyangkalan diri saat kita memikul salib kita masing-masing. Oke, kita udah bahas kenapanya. Sekarang kita beralih dari mengapa salib itu perlu ke bagaimana Kristus menjalaninya. Nah, ini soal kesetiaan di tengah api. Ini tentang teladan yang luar biasa, tentang bagaimana dia tetap setia dan bagaimana itu jadi contoh buat kita saat menghadapi pencobaan kita sendiri. Dan ini dia, kesetiaan di masa sulit itu adalah ujian yang sesungguhnya. Ini bukan kesetiaan yang gampang, yang enteng. Ini adalah kesetiaan yang ditempa, dibentuk di dalam api penderitaan yang, ya ampun, nggak terbayangkan. Karena iman yang sejati itu kan diujinya bukan pas semua baik-baik aja, bukan pas langit cerah, tapi justru saat kita mampu bertahan, tetap setia, di tengah badai yang pahawing hebat sekalipun. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Ada dua hal penting. Yang pertama, Yesus itu tetap taat total sama misinya, meskipun penderitaannya luar biasa berat. Dia nggak goyah. Dan yang kedua, ini yang jadi cermin buat kita. Kemampuan kita untuk bertahan melewati kesulitan, untuk nggak menyerah pas lagi tertekan, itulah ujian yang sesungguhnya bagi iman kita. Itu yang ngebuktiin seberapa dalam iman kita. Maka dari itu, pesan Paskah ini jadi sangat praktis dan personal buat kita. Kita diajar untuk tetap teguh memegang panggilan Tuhan, bahkan dan terutama ketika situasi terasa begitu menekan. Anggaplah ini sebagai undangan untuk meneladani Kristus. Di setiap tantangan, di setiap tekanan hidup, kita diajak untuk tetap teguh, berpegang pada jangkar panggilan Tuhan, dengan keyakinan penuh bahwa Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Dan sekarang kita sampai pada puncaknya, mahkota kebangkitan. Karena setelah semua penderitaan itu ditanggung dengan setia, ada sebuah janji yang menanti. Inilah dia, mahkota yang datang setelah salib. Salib yang kosong ini, wah ini adalah simbol kemenangan yang paling agung. Fokusnya bukan lagi pada penderitaan, tapi pada kuasa yang sanggup mengalahkan maut itu sendiri. Kebangkitan ini jadi bukti mutlak, bukti yang nggak bisa dibantah, kalau semua janji Tuhan itu pasti. Dan ini yang terpenting, penderitaan tidak punya kata akhir. Ini
Ini dia perubahan cara pandang yang luar biasa banget. Salib itu bukan akhir, tapi justru pintu masuk menuju kemuliaan kekal. Jadi Paskah itu ngajarin kita untuk melihat salib bukan sebagai titik henti, bukan simbol kekalahan, sama sekali bukan. Tapi sebagai sebuah gerbang, sebuah pintu yang memang harus kita lewati untuk bisa masuk ke dalam kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan. Dan karena inilah harapan kita bisa begitu teguh. Kita tahu setelah salib yang kita pikul hari ini ada mahkota yang sudah Tuhan sediakan. Kita semua kan punya salib kita masing-masing, entah itu masalah keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, atau pergumulan batin. Nah, pesan ini nguatin kita kalau semua itu nggak akan sia-sia. Di ujung jalan nanti ada mahkota kemenangan yang sudah menanti. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita bisa bertahan? Nah, ayat ini ngasih kita kuncinya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia teladan sempurna kita. Dia bisa sanggup menanggung salib yang begitu berat karena dia fokus pada sukacita yang menantinya. Dengan cara yang persis sama, kita diundang untuk menanggung salib kita hari ini dengan mata iman kita yang juga tertuju pada sukacita dan kemuliaan yang udah Dia janjikan buat kita. Sebagai penutup, yuk kita bawa pulang pertanyaan ini untuk direnungkan. Dengan mata kita yang tertuju pada Yesus, salib apa yang mampu kita pikul demi sukacita yang menanti? Coba pikirkan. Dengan teladan Kristus di depan mata kita, dan dengan janji mahkota sebagai tujuan akhir, salib apa sih dalam hidup Anda saat ini yang bisa Anda pikul dengan cara pandang yang baru, mulai hari ini? Tantangan apa yang bisa Anda hadapi dengan kekuatan baru karena Anda tahu ada sukacita yang menanti di ujung sana?